Kang Kusen. Setelah pulang sekolah, aku langsung kembali ke rumah. Berhubung hari Jumat, aku juga harus bersiap-siap ke masjid untuk menunaikan salat. Sesampai di rumah ternyata ada tamu, seorang laki-laki paruh baya kira-kira seusia bapakku. Beliau di ruang tamu duduk berdampingan dengan bapak di kursi panjang yang sama dan terlihat sudah begitu akrab. Tapi seingatku aku belum pernah melihat wajah beliau sebelumnya. Mungkin karena aku kurang mengenal teman-teman dari bapak juga. Setelah masuk dan mengucap salam, aku segera salim. Tak lama kemudian, beliau malah langsung meminta pamit, tampak seperti terburu-buru. Mungkin karena hari Jumat dan sudah mepet tengah hari, pikirku. Bapak pun mempersilakannya dan mengantarnya hingga depan pintu. Aku hanya melihat dari dalam sambil membereskan jamuan dan akhirnya beliau, tamu bapakku, pergi. "Itu siapa, Pak?" tanyaku kepada bapak yang mulai berjalan ke dalam rumah. "Teman bapak waktu di pesantren dulu, Fa," jawab bapak. "Sudah, kamu cepat siap-siap. Sebentar lagi mau azan. Nanti berangkat Jumatan sama bapak." "Enggeh, Pak." Seusai salat Jumat, aku pulang dan langsung menuju kamar. Aku agak mengantuk dan ingin tidur siang bareng sebentar. Namun tiba-tiba bapak masuk ke kamarku dan duduk di kursi dekat dipan sambil bercerita kepadaku perihal temannya tadi. Barangkali ada sesuatu yang penting. Teman bapak yang barusan berkunjung itu namanya Muhammad Husain Zaini, Fa. Tapi bapak dan santri-santri lain biasa memanggilnya Kang Kusen. Dulu waktu di pesantren dia cukup rajin seperti santri-santri yang lain dan setahu bapak dia juga tidak pernah membuat masalah. Jadi dia memang tidak begitu menonjol, kata bapak mengawali ceritanya. "Beliau orang mana, Pak?" tanyaku menyela. "Dia dari kota T tapi sekarang pindah di kota P, di Sumatera." "Loh, kok bisa pindah, Pak? Dapat jodoh orang sana?" tanyaku lagi agak antusias. "Nah, ini yang mau bapak ceritakan," ucap bapak. "Tadi bapak bertanya kepadanya ada keperluan apa. Katanya dia 3 hari berturut-turut bermimpi didatangi Pak Yai. Di mimpinya, Pak Yai mendhawuhi Kang Kusen untuk menemui bapak. Sebenarnya bapak juga agak kaget dengan yang dituturkannya itu. Jadi bapak menyuruhnya untuk menceritakan semua hal dia lakukan setelah boyong dan Kang Kusen bertutur, "Sesudah boyong, saya pulang kampung dan memutuskan langsung menikah, Kang. Di rumah, saya membuka usaha dealer motor sedangkan istri saya jualan emas di pasar. Awalnya urusan maisyah kami lancar-lancar saja, Kang. Usaha dealer saya misalnya, sehari pasti laku minimal 1 motor. Sudah pasti itu.
Jadi bisa sampeyan kira-kira sendiri berapa banyak penghasilan saya sebulan. Istri saya pun jualan emasnya laris. Laris pol malah. Tokonya di pasar itu setiap hari selalu ramai pembeli. Jadi ya alhamdulillah, untuk urusan rezeki kami sangat diperlancar dan dipermudah Gusti Allah. Begitu katanya. Terus gimana, Pak? Sahutku sembari mengangkat badan dan mengubah posisi menjadi duduk karena sedari tadi rebahan. Pertanyaanmu seperti pertanyaan Bapak saat menanggapi cerita Kang Kusen tadi, Fa. Hehehe, Bapak tertawa seperti tertawa para orang tua pada umumnya, tertawa dengan badan yang bergetar tak teratur. Kang Kusen melanjutkan, selang beberapa tahun, ada orang di kampung saya yang juga membuka usaha dealer motor, Kang. Sejak saat itulah usaha saya jadi mulai sepi dan akhirnya bangkrut. Istri saya kemudian menggugat cerai saya dan setelah saya ceraikan dia langsung kawin dengan laki-laki lain. Saat mendengar bagian ini, Bapak mulai merasa kasihan, Fa. Tukas Bapak dengan raut muka yang berubah. Kang Kusen mengeluh tapi tetap meneruskan lagi ceritanya. Saya sudah bingung mau bagaimana lagi, Kang. Hidup saya jadi ruwet begini. Kemudian itu tadi, saya mimpi dirawuhi Pak Yai dan diutus menemui sampeyan. Begitu kata Kang Kusen. Memangnya Bapak punya keistimewaan apa kok di mimpi Kang Kusen? Beliau diutus ke sini oleh Pak Yai? Tanyaku lagi. Bapak nggak tahu juga, Fa. Setelah itu Bapak bertanya asal bertanya kepadanya, sampeyan kalau di rumah masih melazimkan zikir sehabis sembahyang yang biasa diwiridkan di pesantren dulu apa enggak, Kang? Tanya Bapak. Saat mendengar pertanyaan Bapak, Kang Kusen malah kaget. Sambil menepuk dahinya yang sudah mulai berkerut, dia berkata, waduh. Gak pernah sama sekali, Kang. Belas ketiplas. Sembahyang wajib saja kadang malah gak keurus. Begitu katanya. Terus saya harus gimana ini, Kang? Begini saja, Kang. Sampeyan sowan ke pesantren sekarang. Minta kepada pengurus susunan zikir yang biasa diwiridkan tiap bakda sembahyang. Enggeh, Kang. Jawab teman Bapak itu. Kemudian kamu muncul itu tadi dan Kang Kusen langsung minta pamit. Pantas saja beliau terlihat terburu-buru. Gumamku pelan. Bapak lalu menarik napas panjang dan menasihatiku, jadi ya, Fa, wazifah yang biasa dilakukan di pondok itu sepatutnya dilakukan juga ketika di rumah. Harus tetap istiqomah, jejak, ucap Bapak padaku. Enggeh, Pak. Jawabku singkat lalu kami sama-sama diam.